Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Graf Terapan dengan dosen pengampu Ibu Tita Puspitasari, SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 4 orang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama dengan saya sendiri, nama Iin Wulandari dengan NIM 221011402409. Yang kedua ada Alda Ailsa Alvita dengan NIM 221011401324. Selanjutnya ada Muhammad Mabdail Hidayat dengan NIM 221011401328. Dan yang terakhir ada Rosidin Fahmi Abdillah dengan NIM 221011402068. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang teori pohon atau tree pada graf terapan. Materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini ada 3. Yang pertama, definisi pohon dan hutan atau forest. Yang kedua, sifat-sifat pohon. Dan yang ketiga, jenis-jenis pohon. Yang pertama, definisi pohon, hutan, dan forest. Pohon adalah struktur data dalam teori graf yang tidak mengandung siklus atau siklis, graf tak berarah, dan terhubung sepenuhnya atau connected. Setiap pohon memiliki satu simpul sebagai akar atau root, dan setiap simpul lainnya terhubung dengan tepat satu simpul lainnya membentuk struktur hierarkis. Berikut ini merupakan contoh dari definisi pohon. Pada graf pertama dan graf kedua merupakan contoh dari definisi pohon karena pada graf 1 dan graf 2 ini tidak mengandung sirkuit, tak berarah, terhubung sepenuhnya, dan merupakan graf sederhana. Pada graf 3 dan graf 4 merupakan bukan dari definisi pohon karena untuk graf 3 pada titik A, D, dan F ini membentuk suatu lintasan atau sirkuit. Pada graf 4 bukan pohon karena grafnya tidak terhubung walaupun sisinya saling bertetanggaan. Materi selanjutnya akan menjelaskan definisi dari hutan atau forest. Baik, selanjutnya ada definisi hutan atau forest. Apa sih yang dimaksud dengan hutan dalam graf terapan? Definisi hutan dalam graf terapan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dan setiap komponen di dalam graf itu termasuk pohon. Nah, yang disebut dengan sirkuit itu adalah suatu lintasan yang awal dan akhirnya berada pada titik yang sama. Berikut adalah contoh dari hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Dari ketiga contoh ini, semuanya termasuk kepada hutan karena sudah memenuhi ciri atau pengertian dari hutan itu sendiri yang mempunyai sisi dan simpul yang tidak saling terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Kira-kira begitu pengertian dari hutan atau forest. Selanjutnya ada sifat-sifat atau properti dari pohon. Materi berikutnya yaitu mengenai sifat-sifat atau properti pohon. Di dalam sifat-sifat pohon terdapat 5 jenis, yaitu tanpa siklus, eulerian, terhubung sepenuhnya, unik, dan hierarkis.
Sifat pertama yaitu tanpa siklus. Tanpa siklus di sini dimaksud pohon tidak dapat memiliki siklus atau jalur tertutup. Setiap siklus hanya dapat dijangkau melalui satu jalur dari simpul akar. Kemudian yang kedua yaitu Eulerian, yang mana setiap pohon dengan N simpul memiliki tepat N-1 dalam tertib. Kemudian yang ketiga adalah terhubung sepenuhnya. Maksudnya, setiap simpul dalam pohon terhubung dan dapat dijangkau dari simpul akar. Kemudian sifat yang keempat yaitu unik. Sifat ini merupakan setiap pasangan simpul dalam pohon dapat dihubungkan oleh satu jalur unik. Kemudian sifat yang terakhir yaitu hierarkis. Maksud dari sifat hierarkis adalah pohon menciptakan struktur hierarkis dengan simpul akar di puncak dan anak-anak simpul yang terbesar di bawah. Agar lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan 6 teori yang mengenai sifat-sifat pohon. Misalkan, G sama dengan simpul dan sisi adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini equivalen. Di antaranya, yang pertama, G adalah pohon. Kemudian yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 dua sisi. Kemudian yang keempat adalah G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 dua sisi. Maksudnya tidak ada sisi sirkuit. Kemudian yang kelima adalah G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 pada graf akan membuatnya hanya satu sirkuit. Kemudian yang terakhir adalah G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi apabila menghilangkan sisi 1, 2, maka akan menjadikan graf ini terpisah. Keenam teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi dari pohon. Berikut akan dijelaskan contoh dari sifat-sifat pohon yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sifat-sifat properti pohon. Ada 5 sifat-sifat yang dimiliki oleh pohon, yaitu yang pertama, G adalah pohon N sama dengan 7. Jadi G adalah pohon jika jumlah simpulnya atau N lebih besar dari atau sama dengan 2. Dalam graf di samping ada grafnya itu memiliki 7 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bisa disebut G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Seperti yang diketahui, lintasan tunggal adalah lintasan antara dua simpul yang tidak melewati simpul ketiga. Dalam graf di samping itu, setiap pasang simpulnya dapat dihubungkan dengan lintasan tunggal. Misalnya ada lintasan antara simpul 1 dan 4 adalah 1, 2, dan 4. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N atau jumlah simpul dikurang 1 buah sisi. M sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6 buah sisi. Jadi graf dikatakan terhubung jika setiap pasang simpul di dalam graf dapat dihubungkan dengan lintasan. Dalam graf di samping G terhubung, jumlah sisi pada G adalah 6. Jadi M sama dengan jumlah sisi dikurang 1. Jadi sama dengan 6. Yang keempat, ada G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan jumlah simpul dikurangi 1 buah sisi. Sirkuit adalah lintasan yang dimulai dan berakhir di simpul yang sama. Dalam graf di samping, G tidak mengandung sirkuit, jumlah sisi pada G adalah 6. Selanjutnya, yang terakhir ada G tidak mengandung sirkuit dan pembahasan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi jika kita menghapus satu sisi dari G, maka akan terbentuk satu sirkuit. Misalnya, jika kita menghapus sisi 1 dan 2, maka akan terbentuk sirkuit 1, 4, 5, 6, 7, 2, 1.
Selanjutnya ada jenis-jenis pohon. Yang pertama, setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak, dibagi menjadi pohon biner penuh dan pohon biner lengkap. Yang kedua, pohon biner pencarian yang diimbangi dengan faktor keseimbangan setiap simpul dibatasi. Ketiga, sejenis pohon biner yang memiliki aturan tertentu untuk menjaga keseimbangannya. Dan yang terakhir ada pohon dengan tingkat kedalaman yang seimbang sehingga tinggi pohon seragam. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, kami mengutip sebuah kalimat dari David Hilbert bahwa matematika adalah permainan yang dimainkan sesuai aturan tertentu yang sederhana, dengan tanda penuh arti di atas kertas. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.